Sekeping hati bawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu, para pejuang. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu, para pejuang. Tapi jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu, para pejuang. Akan kuatkah kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti? Akan kaburkah mata yang meratap? Ada debu yang pastikan hinggap. Berharap senang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Tapi jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Berharap senang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Tapi jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Man ana laulakum
Selama ini ku mencari-cari. Miss Lily, minta waktu sebentar. Teman-teman semua, baik guru ataupun anak-anak, boleh dipasang atau silahkan dipasang virtual background yang sudah disiapkan ya, dan sudah di-share oleh walas kalian masing-masing, supaya terlihat seragam dan kalian kompak di acara kalian sendiri, gitu ya. Terima kasih. Nanti on camera, ini kenang-kenangan buat kalian semua, oke? Terima kasih. Lanjut, Miss Lily. Buat menemani perjuangan suci. Dengannya di sisi perjuangan ini senang diharungi, bertambah murni kasih ilahi kepadamu Allah. Ku panjatkan doa agar berkekalan kasih sayang kita kepadamu teman. Ku mohon sokongan, pengorbanan dan pengertian. Telah ku ungkapkan segala-galanya. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati, menemani perjuangan suci. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati, buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Dengannya di sisi perjuangan ini senang diharungi, bertambah murni kasih ilahi kepadamu Allah. Ku mohon restumu agar kita kekal bersatu. Kepadamu teman, teruskan perjuangan, pengorbanan dan kesetiaan. Telah ku ungkapkan segala-galanya, itulah tandanya kejujuran kita. Ku mencari-cari teman yang sejati, buat menemani perjuangan suci. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati, buat menemani perjuangan suci. Bersyukur tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua.
tahun, zaman bertukar beberapa kurun, di bumi bersejarah Urdu. Aku nggak setuju loh kalau boleh dan Reva. Begitulah kuasa ilahi kepada Ashabul Kahfi. Tiada mustahil di dunia ini jika kita beriman dan bertakwa. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman, tulang belulang berserakan, tulang dari binatang tunggangan, juga anjing yang dijanjikan surga, Kitmir yang mulia. Begitulah kuasa ilahi kepada Ashabul Kahfi. Tiada mustahil di dunia ini jika kita beriman dan bertakwa. Tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi, laisa fil kauni muhallun alai idza amanna. Tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi, laisa fil kauni muhallun alai idza amanna wa taqaina wa taqaina. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Di Zoom ya. Agama ini kita beridul fitri berbahagia. Mari Download dulu Mamang Zoom ya. Iya, mundur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil hamdiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Syukur Alhamdulillah, praise be to Allah for His rahmat in this occasion, for holding halal bihalal without any obstacle. Salawat as well as salam to our great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who bring his people from darkness to brightness era, and also gave us a good model in life. Good morning, everyone. I am Putri, and my friend Denas will be the host for today. We are delighted to be here to accompany all in Halal Bihalal per Syawal 1442 Hijriah. It's beautiful to forgive each other even without shaking hands. Pandemic will never fade away the shine of Silaturahim. Before we start the ceremony, first of all, we would like to welcome Dr. Haji Ahmad Sodik, MA, the Director of Mumtazah Islamic School. Mulai kakak. Mr. Ibnu Mulyana, MPD, the Principal of Mumtazah Islamic Junior High School. Bu Nakiti Feliciana S. Sos, MPU Brel, the Chief of Parents Teacher Association, all the teachers of Mumtazah Junior High School, and all my beloved friends. And we would like to welcome our honorable guest from Avicenna School, Mr. Hadi Awalisa, the Principal of Avicenna School, Ms. Yuria Angela Irianto, MPSI Cyclop, and a team of Avicenna School. Thank you very much for your coming and support. Please everyone honor them with big applause. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, perkenankan saya membacakan agenda kita selanjutnya. Yang pertama adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mumtazah, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, sambutan Ketua PTA, sambutan Kepala Sekolah SMP Mumtazah, sambutan Direktur Sekolah dan Tausiah, ucapan Hari Idul Fitri dari perwakilan guru dan siswa, dan yang terakhir adalah doa penutup dan dilanjutkan dengan talk show. Well, the next agenda is singing national anthem Indonesia Raya and the hymn of Mumtazah.
cita untuk membangun bangsa menjadi yang utama. Satukan semua cita untuk membangun bangsa menjadi yang utama. Thank you, audiences. The next agenda is the recitation of the Holy Quran and Sari Tilawah by Ilman R. Mirza. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Shadaqallahul azim. I seek refuge in Allah from the accursed Satan's temptation. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. The believers are but brothers, so make settlement between your brothers, and fear Allah that you may receive mercy.
O you who have believed, let not a people ridicule other people. Perhaps they may be better than them. Nor let women ridicule other people. Perhaps they may be better than them. Do not insult one another, and do not call each other by nicknames. Wretched is the name of disobedience after one's faith, and whoever does not repent, then it is those who are the wrongdoers. Truth, Allah, the most magnificent. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ilman and Mirza untuk pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya. Sebagai pengingat bagi kita semua, semoga bagi yang membaca dan mendengarkan mendapat rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Next, we welcome the Chief of PTA, Bunda Kitty Feliciana, SSOS, Master of Public Relations. Time is yours. Ya, oke. Udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Halo Miss. Halo Bunda. Maaf ini lagi live di Airport Kuala Namu. I'm currently traveling from Kuala Namu Airport in Medan, Insyaallah to Soekarno-Hatta. Firstly, I would like to pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan Zoom yang berbahagia ini. Yang saya hormati Bapak Tama Sodik, yang saya hormati Bapak Ibnu Mulyana, Kepala Sekolah SMP Mumtazah, yang saya hormati para guru dan orang tua dari Mumtazah Islamic School, dan yang saya sayangi anak-anak semua sekalian. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf suasananya seperti ini ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita siap menyungsung the new normal untuk tahun ajaran yang kedepannya. Semoga kita semua sehat-sehat sehingga kondisi akan pulih seperti sedia kala. Karena keadaannya cukup hektik, saya rasa itu aja dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bunda Kitty, who always support us in our activities. The next is the opening speech of Mr. Ibnu Mulyana, MPD. Time is yours. Baik. Thank you, Denas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati, yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita cintai, guru kita, direktur kita, Dr. Ahmad Sodik, terima kasih telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ketua PTA Mumtazah Islamic Junior High School, Bunda Kitty, yang alhamdulillah sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan lancar, selamat sampai tujuan. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru yang telah hadir di sini, terima kasih. Dan yang saya hormati
seluruh panitia halal bihalal siswa yang telah melaksanakan kegiatan ini, insya Allah akan berjalan lancar sampai akhir. Terakhir, yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh siswa-siswi SMP Mumtazah Islamic Junior High School yang alhamdulillah sampai saat ini masih tetap semangat, masih penuh motivasi mengikuti seluruh rangkaian acara halal bihalal kali ini. Marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesekian kalinya nikmat sehat, selamat dan kesempatan yang terus dicerahkan untuk kita semua, sehingga di masa pandemi ini kita masih bisa beraktivitas dengan baik. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkannya. Salawat salam kita aturkan dengan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Tidak berpanjang kalam, Mister di sini tentu selayaknya tradisi di bulan Syawal ingin mengucapkan permohonan maaf baik pribadi, mewakili pribadi ataupun sekolah kepada rekan-rekan guru, kepada seluruh siswa SMP Mumtazah Islamic Junior High School. Jikalau selama beraktivitas selama ini terdapat kesalahan, terdapat kekeliruan, mohon dibukakan dulu. Berikutnya hanya ingin memastikan bahwa kita semua sedang dalam persimpangan, sedang dalam fase proses menuju new normal seperti yang sudah diingatkan Bunda Kitty. Maka dari itu, menjelang new normal, budaya-budaya baru mari kita sudah tanamkan ke dalam diri kita masing-masing, baik Dewan Guru selaku suri tauladan yang pasti nanti akan dilihat oleh seluruh siswa dan juga oleh seluruh siswa sekalian. Budaya apa itu? Budaya terkait protokol kesehatan, baik di rumah kalian masing-masing, terlebih nanti jika new normal sudah berlangsung di SMP kita. Kita tahu insya Allah dalam waktu dekat tanggal 27-28 Mei kita akan mengadakan simulasi. Mari kita sukseskan. Kesuksesan acara itu bukan hanya karena persiapan dari sekolah, tapi karena budaya-budaya baru yang sudah mampu kita laksanakan. Tidak perlu diingatkan, tanda-tanda yang ada di sekolah hanya sekedar tanda, tapi budaya patuh dan taat itu lebih utama. Mohon seluruh siswa Mister harapkan secara penuh kesadaran melaksanakan hal tersebut. Secara umum Mister hanya ingin mengingatkan itu. Insya Allah momentum halal bihalal kali ini momentum yang baik untuk mengakhiri tahun ajaran ini, sekaligus mengawali tahun ajaran baru. Mengakhiri dalam artian minggu ini seharusnya minggu tenang. Tahun ajaran ini hanya tertinggal evaluasi belajar penilaian akhir tahun. Mohon diakhiri dengan baik apa yang sudah kita lalui bersama proses pembelajaran selama 1 tahun terakhir, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jangan sampai out of focus, jangan sampai ke-distract dengan hal-hal lain. Fokus dengan PAT kali ini yang insya Allah akan kita selenggarakan di awal bulan Juni. Juga bersamaan dengan itu, mari kita sukseskan juga simulasi kegiatan
pembelajaran tatap muka terbatas di tanggal 27 dan 28 itu juga menjadi cermin kesiapan kita untuk tahun ajaran depan. Saya kira itu saja. Mohon maaf sekali lagi jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Ibnu, for your support and great enthusiasm for the school. Well, the next agenda is the address and tausiah that we have been waiting for from the Director of Mumtazah Islamic School, Dr. Haji Ahmad Sodiq, MA. Coba yang pas. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya haqqa hamdan hamidin ahmadu syukran jami'in wa mazidih wa sallim ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan kepala sekolah kita Bapak Ibu Mulyana beserta seluruh para wakil dan dewan guru, yang sama-sama kita muliakan Ketua PTA kita, Bunda Kitty Feliciana, yang meskipun dari jauh, dari Kuala Namu masih menyempatkan untuk menyapa kita semuanya. Sebuah spirit yang bagus ya untuk contoh kita dalam keadaan seperti ini. Beliau masih rajin untuk bergerak. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh teman-teman semua. Anak-anakku yang saya sayangi, semua yang hadir di Zoom online ini, izinkan pertama kali sebagai Direktur Mumtazah Islamic School saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri meskipun sudah berlalu, dan kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khairin wa afiyah. Semoga Allah menjadikan kita aidin, orang yang kembali suci, wal faizin, orang-orang yang berbahagia dunia akhirat, wal maqbulin, orang-orang yang diterima ibadahnya. Kullu amin, sepanjang tahun, wa antum bi khairin, kalian semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Allah perkenankan selalu. Alhamdulillah, hari ini kita bisa mengadakan HBH meskipun secara virtual. Tapi halal bihalal ini menjadi penanda. Mudah-mudahan setelah ini kita akan bisa menjalankan hybrid learning ya. Kita akan memulai new normal di dalam pembelajaran kita. Nanti sebagian akan offline, ya, akan hadir di dalam pembelajaran real, tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kita harapkan semua anak-anak kami nanti itu bisa mengikuti protokol kesehatan secara konsisten dan sudah menjadi habit masing-masing untuk benar-benar konsisten, karena pertaruhannya adalah sangat serius. Apabila ada persoalan nanti ini akan berimbas kepada semuanya, sehingga semua anak-anak harus bisa mengikuti aturan-aturan yang nanti diterapkan di sekolah kita demi untuk keselamatan kita semuanya. Maka saya berharap benar nanti itu dipatuhi saja semua yang sudah disiapkan oleh Junior High School, protokol kesehatannya itu, protokol kesehatannya. Baik, ada 3 persoalan yang hari ini kita ingin sampaikan. Pertama tentu berkaitan tentang persoalan halal bihalal. Yang kedua berkaitan tentang merawat spirit Ramadan. Merawat spirit Ramadan. Dan yang ketiga tentu yang tadi saya sudah sampaikan tentang persoalan new normal
yang akan berjalan di sekolah kita, tapi saya hanya akan fokus pada yang di duanya, karena yang ketiga ini insya Allah nanti Master Ibnu dan kawan-kawan sudah menyiapkan formatnya, dan insya Allah kita akan usahakan seoptimal mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anakku semua. Halal bihalal itu ada dua kata, halal kemudian bihalal, dari kata halla yahillu. Itu maknanya adalah mengurai, mengurai benang kusut, mengurai sesuatu yang rumit. Maka yang dimaksud dengan halal bihalal itu adalah bagaimana caranya kita mengurai berbagai ganjalan batin kita dengan sesama. Kenapa kok begitu? Karena dosa itu jenisnya dua. Ada dosa yang dengan antara kita dengan Allah, ada dosa kita dengan makhluk, khususnya dengan manusia. Khusus dosa antar manusia ini, itu nggak bisa selesai dengan Ramadan, nggak bisa selesai dengan Ramadan. Tapi kalau dosa dengan Allah, kesalahan kita kepada tumbuhan, pada hewan itu bisa dimintakan maaf kepada Allah, dan pengampunan Allah di Ramadan itu menggugurkan itu semuanya. Kalau misalnya di hadis di Sahih Muslim itu disebutkan bahwa as-shalawatul khams, al-jum'ah ilal jum'ah, Ramadan ila Ramadan, ya, mukaffiratul lidzanbi, ya. Bahwa kata Rasulullah itu sholat 5 waktu, kemudian Jum'ah ke Jum'ah, Ramadan ke Ramadan, itu menjadi penggugur atas dosa-dosa yang terjadi ma bainahunna, ya, yang terjadi di antara Jum'ah ke Jum'ah, di antara Ramadan ke Ramadan, di antara waktu sholat ke waktu sholat. Ya. Selama orang itu tidak melakukan dosa besar. Ya. Jadi ketika anak-anakku sholat subuh, maka dosa-dosa yang terjadi antara Isya sampai subuh itu berguguran karena sholat subuh itu. Ketika orang itu sholat zuhur, maka dosa-dosa antara subuh ke zuhur itu berguguran karena kita sholat zuhur. Ketika kita sholat asyar, maka dosa antara asyar dan zuhur dan asyar itu berguguran. Dan seterusnya. Begitu juga ketika kita sholat Jum'ah atau kita hadir di masjid saat Jum'ah itu, maka Jum'ah ke Jum'ah, ya, kalau perempuan tidak wajib ke masjid, tetapi tetap dapat, ya, pahalanya tetap dapat. Maka Jum'ah ke Jum'ah itu menggugurkan pahala-pahala, menggugurkan dosa-dosa antar Jum'ah itu. Antar Jum'ah itu. Kemudian di hadis tersebut bahwa antara Ramadan ke Ramadan, Ramadan itu menggugurkan 1 tahun. 1 tahun dari Ramadan yang kemarin. Nah, tapi Rasul menyebut, ya, selama orang itu tidak melakukan dosa besar. Nah, kalau orang itu melakukan dosa besar, itu tidak bisa dihapus. Tidak bisa dihapus. Dosa besar itu apa? Dosa besar itu meninggalkan sholat sengaja, itu dosa besar. Itu harus ditaubati secara khusus. Melawan orang tua itu dosa besar. Melawan orang tua itu dosa besar. Begitu juga melawan guru. Itu termasuk jatuh ke dosa besar.
Ghibah itu yang seringkali dianggap dosa kecil, itu dosa besar. Menggunjing kawan yang kalau kawan kita itu mendengar obrolan kita di belakang dia, kawan kita itu bisa marah, kecewa, maka omongan semacam itu, obrolan semacam itu masuk kategori dosa besar yang tidak bisa diampuni dengan puasa Ramadan, itu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi hati-hati, ya, kita ini sebagai orang Islam dididik untuk peka perasaan, tidak boleh ngobrolin teman saja yang membuat teman kecewa saja, tidak boleh. Apalagi sampai menyebut dengan sebutan yang buruk. Apalagi sampai membuli. Wah itu. Jadi membuli itu kalau dalam konteks ajaran Islam ya dosa besar. Karena kita merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Menyerang harga diri orang lain dalam konteks ajaran agama kita ini, itu dihargai lebih berdosa dibanding mencuri barangnya. Ya, jadi kalau misalnya ada teman ya dicuri HP-nya, dengan ada teman yang menghina atau membuli teman yang lain, itu dosanya menghina itu lebih berat di hadapan Allah daripada mencuri HP. Bayangkan, ya, lebih berat dari mencuri HP. Nah, ini anak-anak harus tahu, harus tahu. Kadang-kadang anak-anak yang di luar Mumtazah, mudah-mudahan yang di Mumtazah ini dijaga selalu oleh Allah. Itu nggak peduli begini ini, nggak peduli. Dianggapnya kalau bully kawan itu nggak ada dosanya. Wong membicarakan tentang sesuatu yang nyata-nyata faktual, benar-benar ada di kawan kita. Cuma kalau dia dengar, dia kecewa kalau itu dibicarakan. Itu aja sudah dosa besar. Apalagi sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Loh itu gimana kalau orang anak-anak sekolah lain dulu itu sampai tawuran kayak apa, itu enggak paham anak-anak itu. Orang itu kalau sampai tawuran itu masuk ke hukum kisos. Hukum kisos itu kalau dia menyakiti telinganya, maka telinganya harus disakiti menurut hukum Islam. Apalagi kalau sampai terjadi pembunuhan, itu hukum Islamnya harus mati orang itu. Harus mati. Maka yang membunuh harus dibunuh dalam hukum Islam. Kalau seandainya keluarganya melepaskan tuntutan, itu pun masih harus bayar denda 100 onta. Apa enggak cari masalah? Ya, apa enggak cari masalah? Kalau misalnya di dunia dia terbebas karena hukum kita tidak mempraktekkan hukum itu, di akhirat tetap akan dituntut oleh Allah. Di akhirat akan dituntut oleh Allah. Karena pengadilan akhirat tidak akan melepaskan manusia dari tuntutan meskipun sekecil biji atom sekalipun. Itu akan ditegakkan semua oleh Allah. Karena itu melepaskan diri dari kesalahan kepada Allah, kita sudah bisa capai di Ramadan. Allahumma ja'alna amin. Mudah-mudahan kita semuanya di Ramadan kemarin diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tetapi dosa antar manusia itu nggak bisa selesai kecuali dengan memohon kepada orang tersebut supaya dilepaskan kita dari kesalahan kita masa lalu. Nah, meminta maaf dan memaafkan itulah yang dimaksud dengan kata halalun bihalalin. Ya. Jadi kata halal bihalal ini kelanjutan. Kalau Ramadan itu pembersihan kesalahan dosa secara vertikal kepada Allah, maka halal bihalal itu pembersihan dosa antar sesama. Jadi sempurna sudah, karena dosa kepada Allah kita sudah minta maaf, dosa antar sesama kita juga sudah meminta maaf. Loh bagaimana kalau kita sudah minta maaf tapi orangnya tidak mau memaafkan? Orangnya tidak mau memaafkan. Ya yang penting kita minta maaf dulu.
Kita minta maaf dulu. Jangan terus kalau ada orang lain yang salah ke kita, berjiwa besarlah untuk memaafkan. Betapapun itu berat, tapi berjiwa besarlah untuk memaafkan. Karena memang nanti kita akan melihat ciri orang yang sudah berhasil Ramadan itu memang memaafkan, kemampuan memaafkan. Kemampuan memaafkan itu. Wal-afina anin nas, kemampuan memaafkan. Baik, anak-anakku yang saya cintai. Selepas Ramadan ini ada hal yang perlu kita ingat. Apa itu? Menjaga apa yang sudah kita capai selama Ramadan. Ramadan kemarin itu sebenarnya adalah madrasah ruhaniyah. Pelatihan spiritual yang masif dan sangat total. Sangat total. Bayangkan kalau di sekolah kita itu ada pelatihan, ini misalnya pelatihan kepemimpinan, pelatihan penelitian remaja, saya kira nanti kita mulai hidupkan lagi ya, karena kemarin periodenya yang sangat berat. Hari ini ke depan kita harus mulai hidupkan lagi anak-anak ini, harus terus kita latih skill penelitiannya ya, supaya ketajaman sebagai researcher muda, peneliti-peneliti muda itu bisa muncul. Keterampilan meneliti menjadi instrumen yang sangat penting untuk menghadapi masa depan di dalam disruption era ini, ya, era disrupsi yang semakin tidak bisa terbaca. Ya. Anak-anak harus memiliki kemampuan itu. Nah, kalau kita melakukan penelitian, itu paling ya ada batas waktunya dan singkat. Bisa 3 hari, bisa 7 hari, jamnya juga biasanya 5 jam, 8 jam, kan begitu. Selepas itu sudah tidak ada pelatihan. Ya. Tapi di Ramadan, kita itu dilatihnya totally. Dari subuh sampai maghrib. Ya, dari subuh sampai maghrib. Dan yang dilatih itu tidak hanya anak-anak saja, tapi yo guru-gurunya, ya orang tuanya, yo adiknya, semua kita kena pelatihan ruhaniyah Ramadan itu. Tidak cuma berhenti sampai maghrib, karena ba'da isya kita sudah kena latihan lagi dengan qiyamul lail, belajar untuk sholat tarawih dan seterusnya. Maka Ramadan itu telah mengantarkan kita kepada satu tahap yang lebih tinggi dalam kualitas ruhaniyah kita. Setelah dididik dengan berbagai ibadah, dengan puasa, dengan sholat, dengan ngajinya, dengan berbagai tadarusatnya, dengan kajian-kajiannya, dengan tarawihnya, itu harusnya ruhani kita memperoleh peningkatan. Karena itulah setelah Ramadan, itu bulannya namanya Syawal. Karena Syawal itu maknanya adalah syala. Syawal dari kata syala, syala itu artinya irtafa'a. Irtafa'a itu artinya naik. Ya, naik tingkat. Naik tingkat. Maka semua sivitas Mumtazah, semua anak-anak yang saya cintai ini, selepas Ramadan hari ini berada di bulan Syawal, wajib meningkat ruhaninya. Harus tambah rajin, harus tambah baik, harus tambah taat kepada Allah, taat kepada orang tua, taat kepada guru. Harus tambah sopan, harus tambah disiplin. Ya, harus tambah bagus. Ya, semua perbuatan-perbuatannya. Kenapa? Supaya pantas sesuai dengan nama Syawal. Jangan terus setelah Ramadan kok malah tidak tambah rajin. Itu bukan Syawal namanya. Ya, bukan Syawal namanya. Itu tanazul, itu turun tambah. Ya, tambah turun itu kualitasnya. Anak Mumtazah tidak boleh. Anak Mumtazah harus Syawal. Ya, harus
naik derajatnya, harus terus naik derajatnya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh seorang sahabat yang bernama Ka'ab di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Itu sahabat Ka'ab itu mengatakan begini, man soma Ramadana wa huwa yuhadditsu nafsahu idza aftara min Ramadan lam ya'sillah dakhalal jannah bi ghairi mas'alatin wala hisabin. Wa man soma Ramadana wa huwa yuhadditsu nafsahu idza aftara asa rabbahu fasiyamuhu alaihi mardudun. Man soma Ramadana, barang siapa berpuasa Ramadan, wa huwa yuhadditsu nafsahu idza aftara min Ramadan, dan dia ngomong sendiri, berjanji, ngomong di dalam dirinya sendiri. Setelah berakhir Ramadan terus dia janji, lam ya'sillah, setelah Ramadan ini saya tidak mau nakal lagi. Setelah Ramadan ini saya tidak teledor lagi terhadap sholat saya. Setelah Ramadan ini saya mau perbaiki ibadah saya. Setelah Ramadan ini saya mau perbaiki ngaji saya. Setelah Ramadan ini saya tidak mau lagi nyakiti hati orang tua. Setelah Ramadan ini saya tidak mau menyakiti hati guru-guru. Setelah Ramadan ini saya tidak mau nyakiti hati kawan-kawan. Setelah Ramadan ini saya mau menjadi orang yang baik. Tidak mau berdosa kepada Allah dan makhluknya. Apa terus janjinya? Kata sahabat Ka'ab, dakhalal jannah. Anak yang kayak begini, orang yang seperti ini, masuk surga itu besok, pasti masuk surga. Masuk surganya bi ghairi mas'alatin wala hisabin. Masuk surganya bakal tidak punya kesulitan dan tanpa hisab. Jadi kalau orang Ramadan, selesai Ramadan kok terus sudah cita-citanya itu saya tidak mau bersalah lagi, saya mau jadi orang yang baik. Oh, itu cirinya orang yang bakal besok masuk surganya bi ghairi hisab. Tapi sebaliknya, waman soma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, begitu sudah mengakhiri Ramadan, wa huwa yuhadditsu nafsahu, kok dia ngomong ke dirinya sendiri, janji ke dirinya sendiri mengakhiri Ramadan idza aftara, ketika sudah berbuka Ramadan, apa janjinya? Asorobah, saya tak balik lagi, selesai dah Ramadan. Apa capek Ramadan terawih-terawih, setelah Ramadan tidak diurus lagi, sholatnya kacau lagi, ngajinya kacau lagi. Setelah Ramadan balik lagi, seneng nyakiti orang tuanya hatinya sakit, dia nggak ngerasain. Ya, orang tuanya kecewa, dia nggak peduli. Gurunya kecewa, dia nggak peduli. Temennya kecewa, dia nggak peduli. Kalau begini, bagaimana kalau begini nih? Fasyamuhu alaihi mardudun. Kalau begitu itu puasanya itu tidak diterima. Itu ciri orang yang puasanya nggak diterima oleh Allah. Waliyadzubillah, sumpah liyadzubillah. Jangan sampai kita itu punya pikiran yang seperti itu. Jangan sampai punya seperti itu. Karena itu Bishr al-Hafi, seorang ulama besar di level salafus soleh. Beliau mengatakan, bi'sal qawmu alladzi la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Inna salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanah kullah. Sak buruk-buruknya komunitas orang, sak buruk-buruknya orang yang hanya mengerti kewajiban terhadap Allah, yang hanya menjaga ibadahnya saat Ramadan. Tapi kalau sudah Ramadan, dia tidak jaga sholatnya, sudah tidak dijaga lagi ngajinya, sudah tidak dijaga lagi qiyamul lailnya. Orang yang cuma jaga haknya Allah, jaga kewajiban ibadahnya di Ramadan tok, itu oleh para ulama salafus soleh disebut, ini orang sak buruk-buruknya orang. Apa dikira Allah itu hanya wajib ditaati di Ramadan saja, di luar Ramadan enggak gitu. Ya itu keliru. Karena itu kata Bishr al-Hafi, inna sholiha, adapun orang yang soleh itu, alladzi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanah kullaha,
Yang namanya orang soleh itu adalah orang yang terus-menerus beribadah, terus-menerus mengalahkan nafsunya, mendidik nafsunya, as-sanatakullah, 1 tahun penuh. Jadi latihan mengendalikan nafsu, latihan mengendalikan emosi, latihan mengendalikan keinginan, itu tidak cukup hanya di Ramadan. Kita akan lanjutkan di luar Ramadan selamanya. Kalau di dalam Ramadan kita tidak boleh rofas, tidak boleh berbicara yang bernada pornografi, tidak boleh bersikap pornografi, tidak boleh melihat yang pornografi. Kalau di Ramadan kita tidak boleh ghibah menggunjing. Kalau Ramadan kita tidak boleh namimah, memprovokasi atau membuat orang marah, mengadu domba. Kalau di Ramadan kita tidak boleh yaminul kadzibah, sumpah palsu, bohong, sumpah-sumpah, ya. Bohong, sumpah-sumpah. Itu tidak boleh, maka itu kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Sekarang pun kita jaga lisan kita, jangan sampai bohong, jangan sampai riba, jangan sampai sumpah palsu. Ya. Dijaga mata kita agar tidak melihat yang pornografi, ya, tidak melakukan pornografi, ya, porno aksi, tidak berpikir yang kotor-kotor, selalu berpikir yang baik. Ya. Bulan suci ini harus kita lanjutkan dan mengalahkan nafsu. Ya. Apa itu nafsu? Nafsu itu kepinginnya. Cuma istirahat, makan, minum, cuma nonton-nonton, seneng-seneng, cuma main game doang. Nah itu nafsu. Kalau ini dituruti, kita tidak akan bisa jadi orang yang hebat. Kita tidak akan jadi orang hebat. Karena itu kita harus mengalahkan nafsu itu. Ya, mengalahkan nafsu itulah yang harus dilakukan sepanjang tahun. Orang alim itu terus mengalahkan nafsu, mendidik nafsu. Karena itulah Rasulullah. Rasulullah itu perutnya itu selalu ada batu, ada 2 batu yang ganjel perut Rasulullah. Dan Sayyidina Umar menangis itu ketika melihat Rasulullah. Padahal waktu itu Jazirah Arab itu sudah di bawah kekuasaan Rasulullah. Kaya, Baitul Mal juga sudah banyak uangnya. Ternyata Rasulullah itu tidurnya masih di atas pelepah kurma, perutnya masih diganjal 2 batu. Ketika Umar menyaksikan ini, Umar menangis. Umar menangis. Kenapa? Rasulullah memberi contoh kepada kita semuanya bahwa nafsu itu, keinginan itu tidak boleh tidak dikontrol. Orang itu harus belajar mengendalikan keinginan-keinginan yang tidak sesuai. Apa yang membuat orang itu tidak menjadi orang besar? Padahal dia itu orangnya pinter, misalnya, ya. Karena tidak mampu mengendalikan nafsu. Tidak mampu mengendalikan nafsu. Maka kita harus bisa fokus, kata kepala sekolah kita tadi, kata Master Ibnu itu, ya. Kita harus tetap bisa fokus. Fokus. Anak-anakku ini tugas utama kehidupannya adalah jadi orang yang soleh dan jadi orang yang pinter, terampil. Itu tugas utama. Ya, tugas utama. Karena itu jangan sampai kita bergeser dari 2 itu. Maka agamanya harus bagus, terus kemampuan akademisnya itu harus bagus. Nah, yang lain-lain itu tambahan, jangan sampai mengalahkan fokus dari bidang kajian kita itu. Bidang kajian kita itu. Nah itu, karena itu kita harus terus ibadah, sampai kita ini benar-benar bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Ya, di dalam surat Al-Hijr ayat 99 Allah juga sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita ini harus ibadah kepada Allah itu sampai benar-benar yakin. Bahkan ada yang menyebut yakin ini maksudnya sampai mati.
Sampai kapan kita jadi orang baik itu? Sampai mati. Sampai mati. Jadi jangan berhenti-berhenti untuk menjadi orang yang baik sampai kita pulang ke hadirat Allah. Allah. Jadi tidak ada yang membuat, kata Hasan Al-Basri itu, tidak ada yang menjadi batas amal baik itu dalam kehidupan kita. Kecuali kematian. Kalau terus selamanya kita ini harus berbuat baik. Di dalam Ramadan ini ada ciri yang paling gampang untuk melihat Ramadan kita itu keterima atau ditolak. Ya. Abu Nadrah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikutip oleh di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu dinyatakan, dia mengatakan arba'un mangkunna fihi falam yazdad bihinna khairan fadzalikal ladzi lam yakbalillah minhu amalu. Lam yakbalillahu minhu amalah. Amalah. Ada empat kelompok yang kalau orang itu sudah berada dalam keadaan itu kok terus dia tidak tambah baik. Itu ciri bahwa Allah tidak menerima. Tidak menerima amal ibadah orang itu. Apa itu? Yang pertama, man ghaza summa raja'a falam yazdad khairan fadzalika ayatun annahu lam yakbalillahu minhu. Siapa yang berjihad di jalan Allah. Nah, kita tidak yang jihad, saudara kita di Gaza, di Gaza Palestina, itu jihad namanya. Jihad. Siapa yang berjuang di jalan Allah, kemudian pulang dari jihad kok tidak tambah bagus. Orang yang pulang dari jihad tidak tambah bagus, itu ciri jihadnya tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, waman shoma sahra Ramadan falam yazdad khairan fadzalika ayatun annahu lam yakbilillahu minhu. Siapa yang puasa Ramadan, selepas puasa Ramadan tidak tambah baik. Ya, selepas Ramadan tidak tambah baik. Annahu fadzalika ayatun annahu lam yakbalillahu minhu. Itu ciri Ramadannya kemarin tidak diterima, Ramadannya ditolak Allah karena tidak bagus puasanya. Jadi tambah baik itu menjadi kemutlakan. Pokoknya anak-anakku harus tambah baik, tambah baik, harus tambah bagus, harus tambah bagus. Karena itulah ciri berarti puasa Ramadan anak-anakku kemarin itu diterima oleh Allah. Allah menyayangi dengan menaiknya derajat dan tambah baiknya anak-anakku. Waman hajjah yang ketiga, fardhon falam yazdad khairan fadzalika ayatun annahu lam yakbalillahu minhu. Kalau ada orang pergi haji, ya, kok pulang dari haji tidak tambah baik, pulang haji tambah kikir, pulang haji tambah buka-buka aurat, pulang haji tambah tidak bagus ibadahnya. Oh, itu ciri hajinya ditolak, hajinya mardud. Tapi kalau ada orang selesai haji, selesai Ramadan, tambah dermawan, tambah baik ke orang, tambah bagus, wah itu ciri Ramadannya diterima, hajinya mabrur. Yang terakhir, wa mamarido fa'u fiya falam yazdad khairan fadzalika ayatun annahu lam tukfar anhu dunubuhu. Kalau ada orang yang diberi sakit oleh Allah, setelah sembuh, kok tidak tambah bagus? Orang sudah sakit, sembuh kok tidak tambah bagus? Dulu sebelum sakit itu misalnya marahnya 50% marahannya. Setelah sakit tambah 70% marahannya. Marah aja kerjaannya. Oh, itu ciri sakitnya itu tidak bisa ngelebur dosanya. Orang sakit itu dilebur dosanya. Orang sakit itu dilebur dosanya. Orang kalau dia ridho, maka kalau orang sudah sakit biasanya tambah baik. Orang selesai sakit itu harusnya tambah baik. Kalau orang selesai sakit tidak tambah baik, oh berarti tidak diampuni dosanya itu oleh Allah waktu sakit, tidak dilebur. Itu ciri orang yang nggak dilebur. Nah, dari penjelasan Abu Nadrah ini, kita harus
memastikan diri kita semuanya ini menjadi lebih baik sekarang setelah Ramadan. Karena itu adalah indikasi apa yang sudah kita capai di dalam Ramadan kita, di dalam Ramadan kita. Setidaknya ada beberapa poin yang memang kita harus jaga. Kembali mengingatkan pada anak-anakku semuanya, apa sih yang kemarin itu sudah didapat di dalam Ramadan itu yang kita harus jaga. Pertama kita ini selama Ramadan sudah berhasil mendidik diri kita taat kepada Allah, menjauhi apa saja yang dilarang, dan konsisten dengan segala yang diajarkan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya. Selama dari subuh sampai maghrib kita sudah bisa. Alhamdulillah sudah bisa taat. Kita lanjutkan ketaatan ini. Yang kedua, waktu Ramadan, anak-anakku semuanya puasa. Ada yang istimewa ketika anak-anakku puasa. Apa itu? Orang puasa itu doanya mustajab. Doanya mustajab. Jadi anak-anakku kemarin itu punya doa yang mustajab kalau Ramadan itu. Jadi kalau begitu bagaimana? Ya kalau bisa selepas Ramadan ini jangan dilepas sama sekali puasanya. Belajarlah untuk tetap berpuasa minimal 1 bulan 3 kali. Puasa tanggal 13, 14, 15, Ayyamul Bid, puasa hari putih. Supaya tetap ada situasi, ada keadaan di mana anak-anak doanya itu sangat didengar oleh Allah. Doanya mustajab. Orang yang puasa itu doanya mustajab. Ya, doanya mustajab. Ya. Itu dari Abdullah ibnu Amr ibnu As. Yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lis-shaimi inda fitrihi da'watun ma turad. Katanya Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah itu pernah bersabda, orang kalau puasa itu, ya, orang kalau puasa itu diijabah doanya, diijabah, dikabul doanya, ya, selama dia belum buka. Ya, kalau sudah buka ya sudah. Itu bersesuaian dengan hadis lain, hadis Sahih Ibnu Hibban, di mana Rasulullah juga mengingatkan, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul madlum. Ya. Ada 3 orang yang doanya itu tidak akan ditolak oleh Allah. Pertama, orang puasa. Orang puasa. Maka kalau orang itu rajin puasa, ya puasa wajib, puasa sunnah sama aja. Pokoknya puasa, orang puasa. Itu doanya mustajab. Yang kedua, pemimpin yang adil. Nah, mudah-mudahan pemimpin kita, ya kepala sekolah kita, ya termasuk ketua PTA, ya pemimpin. Setiap kita ini pemimpin. Wali kelas, ya pemimpin. Ketua OSIS, ya pemimpin. Pemimpin yang adil itu doanya diijabah. Pemimpin yang adil doanya diijabah. Terus yang terakhir wa da'watul madlum. Doanya orang yang teraniaya. Misalnya ada anak dibuli terus, hati-hati. Anak yang dibuli ini kalau doa mustajab. Mustajab, bahaya. Kalau kita itu merendahkan orang-orang bahaya. Jadi jangan menganiaya orang lain, jangan mendolimi orang lain, hati-hati. Orang yang terdolimi itu jangankan orang Islam. Nah, Islam saja itu doanya bisa mustajab. Ya. Maka itu harus dijaga. Kemudian yang juga harus dijaga itu adalah apa? Kita ini sudah terampuni.
Ramadan itu kan sudah mengampuni tadi. Jaga karena sudah diampuni seperti sudah bersih batin kita, jangan sampai ada dosa lagi. Belajar untuk tetap istiqomah. Kalau kita terpleset dengan tidak sengaja, dosa cepat-cepat tobat. Cepat-cepat tobat. Saya kira poin-poin itu. Yang terakhir, mudah-mudahan kita bisa mencapai derajat ketakwaan dengan Ramadan itu. Apa itu takwa? Cirinya 3. Orang yang takwa itu 1, di dalam surat Ali Imran itu yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri orang yang bertakwa itu adalah dia dermawan. Dermawan itu maksudnya apa? Anak-anakku punya sifat empati, simpati kepada orang lain. Orang yang punya sifat bisa simpati dan berempati kepada orang lain itu orang hebat. Orang hebat. Ada orang yang cuek aja kepada kawannya, cuek aja. Malah kawannya diketawa-ketawain. Salah diketawa-ketawain. Itu orang nggak sehat. Ya, itu ruhaninya nggak sehat, orang kayak begitu itu nggak sehat. Orang itu harus bisa berempati. Kalau ada teman susah, kita ikut susah. Kalau ada teman kesulitan, kita ingin bantu. Harus begitu. Itu namanya ruhaninya sehat. Kalau ada kawan susah malah diketawa itu. Kawan malah itu orang nggak waras, itu ruhaninya nggak benar. Orang yang baik itu orang yang bertakwa itu empatinya bagus kepada kawan. Tentu dalam hal kebaikan. Ya. Dan orang yang berempati bagus itu ujungnya akan mampu rajin menolong orang lain. Ya, dermawan. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Ciri orang yang bertakwa itu kendali emosinya bagus. Tidak marahan. Ya, tidak marahan. Orangnya tenang. Cool, kata anak-anak ini. Cool anaknya. Ya, bagus, tidak marahan. Kendali emosinya bagus. Itu ciri orang yang takwa. Yang terakhir, wal afina anin nas, pemaaf kepada orang lain. Orang tidak bisa sampai kepada sifat pemaaf kecuali dia itu punya sifat penyayang. Jadi orang ini penyayang sehingga dia mampu memaafkan orang lain. Mudah-mudahan 3 ciri utama orang yang bertakwa sebagai hasil Ramadan itu ada di kita semuanya, para guru-guru dan anak-anak kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang cepat berempati dan simpati kepada orang lain. Sehingga kita mampu menolong dan memberikan pertolongan. Yang kedua, supaya kita ini dijadikan oleh Allah semuanya orang-orang yang sabar, yang bagus di dalam pengendalian emosinya. Ya, bagus dalam pengendalian emosinya. Dan yang terakhir, kita memiliki cinta kasih sehingga kita bisa saling menyayangi, kita bisa saling memaafkan apabila ada kesalahan-kesalahan di antara kita semua. Saya kira poin-poin itu yang terpenting yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan halal bihalal ini Allah bersihkan semua kesalahan kita antar kita setelah kita mendapatkan kebersihan segala kesalahan dan dosa secara vertikal kepada Allah. Kepada anak-anakku sekali lagi kami ucapkan selamat berlebaran, selamat menempuh kehidupan baru new normal dengan institusi kita Junior High School Mumtazah. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan kita semuanya, memastikan anak-anak di dalam jalan yang lurus, dalam bimbingan Allah selalu, dan dijadikan anak-anak yang hebat untuk bisa meraih masa depan yang hebat, hingga bisa menjadi orang-orang yang bisa dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh Rasulullah, dibanggakan oleh para guru, dan dibanggakan oleh orang tua, wabil khususnya. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang hebat semuanya. Saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bisodik untuk semua nasihat Abi. Insya Allah kami siswa Mumtazah semua bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nasihat-nasihat Abi selalu kami nantikan dan rindukan. Sekali lagi, terima kasih Habib Sodik.
Untuk selanjutnya, kami persembahkan video presentasi berisikan ucapan, harapan, dan doa makna Idul Fitri di masa pandemi yang diwakili oleh teman-teman kami dari kelas 7A, 7B, 7C, dan 8A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aureli dari kelas 7A. Alhamdulillah, kita semua sudah diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini dan bisa merayakan kembali Hari Raya Idul Fitri. Ini adalah tahun kedua kita merayakan Idul Fitri masih dalam suasana pandemi. Masjid-masjid saat malam takbiran dan sholat Id tidak seramai tahun-tahun sebelum virus corona melanda di Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia. Namun begitu, kegiatan ibadah dan silaturahmi harus tetap terjaga, yaitu dengan menjalankannya dan mematuhi sesuai protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi, jangan sampai suasana pandemi ini membatasi kita untuk beribadah, bersilaturahmi, berbagi, dan berkarya. Alhamdulillah di kesempatan ini kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, panjang umur, rezeki, dan memiliki orang-orang baik di sekeliling kita. Seperti orang tua, keluarga, teman, dan guru-guru yang selalu memberikan support. Sehingga kami bisa terus berkarya dan menjalankan semua kegiatan tanpa kurang suatu apapun. Di hari yang fitri ini, izinkan kami, keluarga besar kelas 7A mengucapkan, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan kepada semua teman-teman dan para guru yang telah membimbing kami dengan sabar selama ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, dan doakan saudara-saudara kita di Palestina semoga diberi kekuatan dan ketabahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albi dari kelas 7B mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua diberikan kemenangan dan keberkahan di bulan suci Ramadan dan kembali fitri. Dan semoga ibadah kita yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa-doa untuk Mumtazah Junior High School depannya adalah semoga Mumtazah Junior High School makin kece, makin keren, dan guru-gurunya juga makin keren juga. Dan bertambahnya murid, semoga prestasinya juga nambah. Oke. Saya senang sekali karena di tahun ini bisa ketemu Idul Fitri lagi dan Ramadan walaupun sedang pandemi. Dan sedihnya juga aku nggak bisa ketemu keluarga di kampung sana karena nggak bisa mudik. Tapi alhamdulillahnya THR masih muncul dengan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Nadira Kasha Fitri from year 7C. Happy Eid Mubarak. May Allah always bless us and accept our deeds. I would like to ask for forgiveness for every mistakes I've done. Aku pribadi punya makna tersendiri tentang Idul Fitri, yaitu momen di mana para perantau mudik ke kampung halaman mereka masing-masing, saling kumpul bersama sanak keluarga, dan sesi saling maaf-maafan. Namun karena adanya pandemi, para perantau tidak bisa mudik ke kampung halaman mereka masing-masing. Tetapi mereka masih bisa saling kumpul bersama sanak keluarga dan sesi saling maaf-maafan walaupun secara online melalui video call ataupun Zoom meeting. Di balik ini semua, pasti ada hikmahnya. Hikmah Idul Fitri di masa pandemi kali ini adalah mungkin kita bisa jadi lebih produktif dan
pastinya lebih khusyuk beribadah. I guess it's enough from me. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Aurelie from your 8A, and I would like to wish you all a very happy Eid. Minal Aidin wal Faizin, and may Allah bless us all with happiness and love. And also to anybody who's feeling sick or under the weather, hope you guys will feel better. To me, this year's Eid means being grateful for time with your parents, with your siblings, and also being grateful for the time when you could still go out with friends, travel, and just do all of those stuff. And also, it's a time for forgiveness. So, it's always good to forgive each other and not hold grudges. That's it for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We would like to invite the teacher representative, Mr. Jusnadi, to give warming wish to all of us. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, sehingga terutama nikmat sehat, nikmat iman. Alhamdulillah, itu adalah nikmat yang terbesar ya yang bisa kita rasakan. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan juga bimbingan beliau, syafaat beliau, kita bisa merasakan betapa nikmatnya memiliki ilmu pengetahuan, dan kita bisa merasakan betapa indahnya memiliki akhlakul karimah. Halal bihalal merupakan suatu momen yang penting, karena seperti Mr. Jo sudah mungkin sampaikan di kelas bahwa meminta maaf atau meminta pengampunan untuk urusan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala itu persyaratannya hanya dua: menyesal dan berusaha tidak melakukan hal tersebut dan mengisinya dengan hal-hal yang baik. Tapi untuk hal-hal dosa yang berhubungan dengan manusia, maka ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu selain menyesal, mengisi dengan hal-hal yang baik dan tidak melakukan perbuatan itu lagi, adalah harus bisa mendapatkan ya perkataan maaf daripada orang yang sudah kita sakiti. Itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat sulit. Ya, sebagai mungkin sebuah cerita atau contoh ya, ada seorang wali pada suatu saat karena beliau sangat senang dengan makan kurma, tanpa sengaja begitu beliau ada di pasar, beliau ingin membeli, tapi sebelum membeli beliau mengambil tanpa sengaja, berusaha untuk menyicipi apakah kurma itu baik atau enak rasanya, maniskah ataukah tidak enak rasanya. Tapi tanpa pengetahuan dari pedagangnya. Akhirnya apa yang terjadi? Malamnya beliau bermimpi bahwa kewalian beliau dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau melihat ada dua malaikat yang berbincang dan menyatakan bahwa si A kewaliannya dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya buru-buru keesokan paginya wali tersebut mencari pedagang kurma lagi, tapi tidak ada lagi di pedagang kurma tersebut di pasar. Sampai sekian bulan terus mencari di mana pedagang kurma tersebut. Sampai akhirnya beliau tahu tinggalnya ada di suatu kota. Pergilah beliau ke kota tersebut, ternyata pedagang kurma tersebut sudah menghadap kembali ke rahmatullah. Nah,
Lalu apa yang dilakukan oleh wali tersebut? Wali tersebut akhirnya harus meminta maaf kepada seluruh ahli waris daripada tukang kurma tersebut. Ketika dia sudah bisa meminta maaf kepada seluruh ahli waris dari tukang kurma tersebut, barulah derajat kewaliannya kembali lagi. Apa Mr. Jus mau bilang di situ? Dosa terhadap manusia itu terkadang tidak kita rasakan itu sebagai sebuah dosa. Kadang-kadang kita merasa itu hal yang wajar. Menyicipi suatu masakan atau suatu makanan itu sesuatu yang wajar. Kita membeli sesuatu, pengen nyoba sesuatu, itu hal yang wajar. Tapi di mata Allah, mungkin saja karena hal itu tidak berdasarkan izin dari orang tersebut, dari pedagang tersebut, tidak ada pemberian izin, sehingga mungkin membuat orang tersebut merasa tidak enak hati, hati-hati. Bisa jadi itu dianggap sebagai dosa oleh Allah SWT. Maka daripada itu halal bil halal adalah momen yang penting. Karena di halal bil halal itu kita berusaha untuk menghalalkan dosa orang lain kepada diri kita. Sekaligus kita meminta, makanya halal bi halal. Dan sekaligus kita meminta supaya dosa yang mungkin kita lakukan tanpa kita sengaja ataupun disengaja dihalalkan oleh orang lain. Saya rasa cukup sekian itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mr. Jus. Maafkan kami juga ya Mr. Jus dan semua guru-guru untuk semua salah ucap dan salah sikap. Yang pastinya banyak kita semua lakukan. Semoga guru-guru semua diberikan kesehatan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama-sama, nah. Mohon maaf lahir batin juga. The next is another video presentation for the students representative of 8B, 8C, and Year 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Khairul Razan Azaki from class 8B Al-Zahrawi, and I would proudly to share you this video to you guys about what is the meaning of Eid al-Fitr in pandemic. Pandemic gives us meaning to all of us that Silaturahim doesn't have to shake hands directly or meet them face to face. Why? Because if we meet them face to face and shake hands directly, we could spread the virus easily. An adult immune body doesn't strong enough as us as a kid. So what do we do then? You can do like Google Meet or Zoom or WhatsApp video chat to say sorry to them and talk to them. I know it's boring, but what do we do? I don't know. That's all for today, and I will ask for an apology to all of the teachers right here and all of the administrators, and also Pak Idam and Mas Slamet. And to you guys, my friends, if I have a mistake that I have ever done to you guys. Happy Eid al-Fitri. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiana mewakili kelas 8C ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga semua amal perbuatan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua dapat dipertemukan di Ramadan selanjutnya. Pandemi memberikan hikmah untuk kita semua bahwa jarak tidaklah menjadi penghambat untuk saling memaafkan. Pandemi belum berakhir, namun silaturahmi jangan berakhir. Walau kita tidak bisa bertatap mata langsung, namun kita bisa bertatap melalui layar. Semoga Idul Fitri kali ini dapat membawa berkah untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ganis. I'm from Ismail Al-Jazari class. And also, happy Eid Idul Fitri everyone. Memang lebaran kali ini cukup berbeda. Sekarang kita bisa bersilaturahmi lewat video call, lewat voice note, dan tentunya cukup berbeda. Dan kita tidak bisa menemui keluarga besar secara langsung, tidak bisa bertemu nenek kakek secara langsung, dan tentunya saudara-saudara akrab kita. Tapi walaupun itu, makna silaturahmi juga ada. Jadi, kita lakukan lebaran kali ini dengan semangat ya. Well, in this occasion, I'm Ganis, as the representative of Year 9, would like a special apology to Mr. Ibnu and the principal, to Ms. Rahma as the homeroom teacher, Ismail Al-Jazari, and to all the teachers and all the administrator, Miss Lily, Miss Rizka, and Miss Feby, and also untuk Pak Slamet dan Mas Idam, Happy Eid Mubarak. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Because I'm very sure my friends and I have evidenced something not nice to all of you. So please forgive us. This is last year for us, and please pray for us. We can go to the next step and also can bring soul of Mumtazah wherever we are. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah dilalui dengan baik. Terima kasih untuk semua tamu undangan yang hadir pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa yang akan dibawakan oleh Ilham Reza Azani, siswa Year 8A. Kepada Reza, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ja'alna li allaika zakirin wa li na'maika syakirin wa ala qadaika wa balaika minas sabirin wa minal halali marzukin wa minal harami maksumin wa fil jinani muna'imina wa anin nirani mubaidin wa ila wajhika wa wajhi nabiyyika sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ya Allah Tuhan yang Maha Kasih, sanjung kebesaran, puji dan puji keagungan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Pada hari yang berbahagia ini dapat terlaksana halal bihalal keluarga besar SMP Islam Mumtazah. Semoga berkat dan taburan rahmat-Mu senantiasa mengucur menyirami acara ini dengan kelembutan, kasih sayang, dan ridho-Mu. Allahumma ya Allah Tuhan yang Maha Pemaaf, dalam kehidupan kami, mungkin kami berbuat melampaui batas, sehingga teman sesama kami menaruh dendam dan amarah. Maka pada hari ini ya Allah, bukakanlah pintu maaf di hati kami, sehingga tidak aral yang melintang dalam hubungan sesama kami. Tiada dendam dalam hati kami, tiada amarah dalam dada kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Mengetahui, kami telah melaksanakan kegiatan Ramadan sebulan penuh. Oleh karenanya ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, tarawih kami, rukuk kami, sujud kami, tasbih kami, tahlil kami, kehusyuan kami, dan sempurnakanlah kekurangan kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, di tengah kehidupan kami saat ini, banyak menghadapi berbagai tantangan. Berilah kami kekuatan iman, kesejukan hati, dan kejernihan pikiran, kelapangan dada, dan kesabaran,
sehingga kami dapat keluar dan dapat mengatasi berbagai masalah atas petunjuk dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Allahumma, ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dan para pemimpin kami. Terimalah segala amal ibadah kami, berkah hidup kami. Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Pengampun, dan Maha Penyantun. Perkenankanlah kiranya doa kami. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah para hadirin dan teman-teman semuanya, kami berdua, saya Putri dan rekan saya Denas, sebagai MC hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada sesuatu yang kurang pas dan kurang berkenan bagi Bapak atau Ibu dan teman-teman semua, semoga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun depan dan merayakan Idul Fitri. Sampai bertemu lagi di acara Halal Bihalal tahun depan, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada Miss Rahmat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Denas dan Putri. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Abi Sodi, terima kasih Ibu Ineke dari perwakilan Avicenna School juga yang telah hadir hari ini. Nah, teman-teman dan semuanya, guru-guru semua yang hadir di sini, kita akan setelah ini akan lanjut ke acara sesi foto dulu. Mohon teman-teman dan semuanya yang hadir juga untuk on camera. Kita abadikan acara halal bihalal kali ini juga ya dengan lebih baik. Setelah ini kita akan beranjak ke acara talk show yang akan dibawakan oleh psikolog dari Ibu Sekolah Avicenna. Nanti teman-teman akan ada ya, ada link baru yang akan Miss Rahma share di chat. Jadi seperti itu akan ada link baru nantinya. Oke, silakan Miss Lili dipandu untuk pemotoannya. Terima kasih Miss Lili. Ya, terima kasih Miss Rahma. Oke, kameranya boleh dinyalakan. Oke, halaman 1. 1, 2, 3. Halaman 2. 1, 2, 3. Halaman 3, 1, 2, 3. Halaman 4. Halaman 5. Halaman 6 terakhir. Oke, sudah Miss? Baik, saya pamit Miss semuanya nggih bareng. Oke, Abi, terima kasih banyak Abi. Anak-anak semuanya nggih bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman sekalian, selesai sudah acara hari ini. Mohon nanti kalian langsung pindah ke chatnya. Sebentar Miss Rahma share ke chat lagi. Ke linknya ya. Sebentar. Ting. Mana nih chatnya? Ininya ya, ada linknya yang Miss Rahma akan share. Oke, sebentar. Oh, ting.
Oke, ya. Silahkan masuk ke sana semua. Ya, teman-teman, anak-anak dan semua, karena ini sangat baik ya untuk kalian mengenali minat bakat kalian. Mumpung masih kelas 7 dan 8 nih, kelas 9 juga untuk perjalanan berikutnya. Ya, silakan ditunggu di sana. Kalian boleh langsung leave, tapi klik dulu. Ya. Teman-teman guru mohon bantuannya untuk mengawal juga di sana.